Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi dia pergi, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Baru-baru kami pergi ke Medan, dan kami pulang kembali dengan cara yang sama. Kami pergi naik pesawat, pulang jalan kaki tidak mungkin kan? Pulang juga dengan pesawat. Jadi pergi dengan cara yang sama, pulang dengan cara yang sama. Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Di sini kita lihat Yesus tahu bagaimana hati murid-muridnya. Amin. Yesus tahu bagaimana hati orang percaya. Yesus tahu bagaimana hati para rasul-rasul. Bagaimana setiap hari bersama dengan murid-muridnya, bersama dengan semua orang, merasakan sukacita bersama. Amin. Merasakan kebersamaan. Mereka merasakan kebahagiaan. Mereka merasa senang, sukacita bersama dengan Tuhan. Mereka tidak tahu akan terjadi apa, tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi ketika dia akan pergi. Amin. Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi ketika mereka bersama dengan Tuhan dan ketika Tuhan akan pergi meninggalkan mereka. Tuhan tahu. Makanya sebelum Tuhan pergi, ada beberapa hal penting yang sudah disampaikan sama Tuhan. Amin. Sudah disampaikan sama Tuhan, agar ketika Tuhan Yesus pergi, mereka tidak boleh merasa susah, gelisah, tidak boleh bimbang, karena ada tujuan Tuhan bagi mereka. Ya, jadi semuanya ada tujuan Tuhan. Kita lihat di sini, sebelum Tuhan Yesus pergi, hal pertama dia memberkati. Amin. Memberkati, terima berkat. Kira-kira penting tidak? Penting tidak? Penting. Mungkin bagi sebagian orang tidak penting. Mungkin bagi murid-murid juga kurang penting. Tapi bagi Tuhan sangat penting. Dia akan memberkati, melepaskan berkat sebelum dia tinggal ke mereka. Sangat penting, ya. Makanya dikatakan bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dia memberkati dulu. Dia membuka tangannya dan memberkati mereka. Lalu dia terangkat ke surga. Tuhan Yesus melepaskan berkat sebelum dia pergi. Amin. Berkat apa? Kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera diberikan bagi murid-muridnya. Ya. Ini yang perlu kita pelajari, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan kuasa bagi kita. Amin. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Melepaskan berkat. Amin. Sebelum Yesus naik ke surga, dia melepaskan berkat bagi mereka, kuasa bagi mereka, kekuatan bagi mereka, kemampuan bagi mereka. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi kepada mereka ketika Tuhan Yesus tidak bersama-sama mereka. Maka hal yang paling penting bagi mereka adalah Tuhan harus melepaskan berkat. Jadi melepaskan berkat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, sangat penting. Amin. Tuhan dia bilang apa? Ya, barang siapa yang atas namaku diletakkan, orang itu akan diberkati Tuhan. Amin.
Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan kita, harus buka hati, amin. Buka hati, karena apa yang diletakkan hamba Tuhan atas hidup kita itu diletakkan nama Tuhan, maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Lambat laun, pelan, tapi akan pasti, amin. Hari ini ketika seorang hamba Tuhan, ketika dia mau membukakan tangannya dan menumpang atasmu, mendoakan engkau, hari ini kau belum lihat, tapi 15-20 tahun yang akan datang kau akan lihat, amin. Saya bicara ini, saya punya kesaksian, ya. Waktu saya dulu belum hamba Tuhan, baru pertama mulai terima Tuhan Yesus dan saya bertobat terima Tuhan Yesus. Saya ketika ada hamba Tuhan yang mau memberitahukan siapa yang mau didoakan, maju ke depan. Saya berpikir begini, dari rumah ke gereja itu jauh. Saya berani datang sampai di gereja. Kenapa sampai di gereja berapa langkah ke depan kok saya tidak bisa bangun? Betul tidak? Jadi kalau ada hamba Tuhan yang bilang maju ke depan, mau didoakan, maju ke depan, amin. Bangkit terima berkat Tuhan, amin. Bangkit terima berkat Tuhan. Saya bicara, saya mengalami, saudaraku. Ketika saya pergi ke Dili, ya, Timor Leste, mungkin sekitar tahun 96, ya, 96, 97, ya. Sampai di sana kami ada ibadah Natal bersama di gereja GBPS di Timor Leste. Ketika kami ibadah, hamba Tuhan yang khotbah yang membawa firman Tuhan, dia bilang begini, siapa yang mau didoakan, maju ke depan. Semua orang belum maju ke depan, saya sudah lari duluan. Kenapa saya lari duluan ke depan? Karena saya darah Tembuah. Ke Dili itu mobil berapa jam, ya? Kenapa melangkah berapa langkah? Mungkin tidak sampai 10 langkah ke depan, kau tidak mau terima berkat. Itu saya masih ingat sampai hari ini. Dan saya yakin sekali bahwa hamba Tuhan yang tumpangkan tangan atas saya akan mengalami Tuhan 10-20 tahun ke depan. Dan hari ini saya datang jadi hamba Tuhan. Seringkali kita diminta maju ke depan, susah sekali. Ini kalau orang lidah telur bilang apa? Lu gila. Itu rugilah, rugi kalau kita datang mau didoakan tapi tidak mau maju ke depan. Tuhan Yesus ketika dia sebelum naik ke surga, dia melepaskan berkat, amin. Mengangkat tangan dan melepaskan berkat bagi mereka. Maka terjadi kuasa yang besar. Saudara tahu ada jadi kuasa? Kuasa yang besar. Petrus ketika dia lewat saja, bayangan kena sama orang-orang sakit di pinggir jalan, semuanya sembuh. Amin. Semuanya sembuh. Kenapa? Akibat pelepasan berkat dari Tuhan Yesus. Ini harus dipelajari dan dipahami. Jadi kalau kita mau didoakan, diminta untuk maju ke depan didoakan, segera, jangan rem-rem, amin. Ada satu orang, ya ada satu orang anak Tuhan, dia sangat menghargai saya. Ketika kalau saya datang sama dia punya kasih, dia ini orangnya sibuk, Tapi ketika saya datang, dia di dalam oto mau jalan, dia turun kembali. Dan dia kasih tahu dia punya anak buah, dia bilang, kau bawa oto pergi, selesaikan tugas ini. Saya mau dulu dengan Pak Pendeta dulu. Ini orang sangat menghargai. Saya hanya berpikir bahwa bukan saya yang datang, tapi Tuhan yang datang. Amin. Dia bukan melihat saya, tapi dia melihat Tuhan. Amin. Dia melihat Tuhan. Dan dia harus terima saya duduk bersama dengan dia. Dan saya doakan dia. Satu ketika saudara tahu, dia punya perusahaan, ya. Dia punya perusahaan itu cetak batako.
Dia sudah cetak batako 40.000. Tidak laku satu buah pun. Dan bilang sama saya, Pak Pendeta, mulai hari Senin kami berhenti kerja. Karena saya tidak bisa bayar karyawan. Sudah cetak batako 40.000, tidak laku satu pun. Saya mau bayar mereka dengan apa? Jadi saya sudah umumkan sama karyawan bahwa hari Senin kami berhenti. Dan waktu itu saya datang hari apa? Hari Jumat. Ketika dia sampai begitu, saya bilang begini, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Setelah habis saya berdoa dan saya pulang, saya lepaskan berkat dan saya pulang. Setelah saya pulang, apa yang terjadi saudara? Hari Sabtu. Hari Sabtunya orang datang mau beli batako. Berapa? 80.000 buah. Mereka membayar des. 80.000 buah. Dan hari itu juga dia umumkan sama karyawan bahwa kita tidak berhenti kerja. Amin. Ada kuasa, amin. Doa pelepasan berkat itu mendatangkan kuasa. Akhirnya orang itu menjadi orang yang percaya. Dan sampai hari ini dia diberkati Tuhan luar biasa. Dan dia juga salah satu orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu artinya bahwa jangan meremehkan tangan seorang yang diurapi Tuhan. Amin. Ada orang-orang yang kalau ketemu kita, mereka pegang tangan dan cium tangan. Saya berpikir begini, ini bukan mereka cium tangan saya, tapi mereka sedang cium tangan Tuhan. Dan orang itu perlu kita doakan supaya mereka diberkati Tuhan. Ini maksud Tuhan, inilah maunya Tuhan. Bahwa sebelum dia naik ke surga, dia perlu melepaskan berkat lebih dahulu kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya akan melakukan misinya, misi Allah, yaitu meneruskan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Sehingga dia perlu memberikan berkat, dia perlu memberikan kuasa kepada mereka. Karena Tuhan bilang apa? Aku pergi tidak akan membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Amin. Menjadi orang yang gelisah dan kehilangan harapan. Oleh sebab itu tujuan Yesus naik ke surga ada punya tujuan penting bagi orang percaya. Amin. Saya bergaul dengan jemaat ini semua. Kita sama-sama sudah luar biasa. Ya. Sudah betul-betul semakin intim, semakin dalam, semakin mengasihi, membangun persekutuan yang luar biasa. Kalau tidak tempat ibadah, kita mau kemana? Amin. Kalau tidak ada tempat ibadah yang jelas, kita mau kemana? Seorang gembala bertanggung jawab. Amin. Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan tidak mau hidup kita tidak ada kejelasan. Amin. Tuhan tidak mau hidup kita tidak ada kejelasan. Oleh sebab itu Tuhan perlu pergi kembali kepada Bapa, menyediakan tempat bagi kita. Kalau dia sudah siapkan, dia akan datang jemput kita. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Amin. Begitu Mama Eti, baca bilang begini, aku sayang padamu, aku cinta padamu. Mulai membangun keintiman, menjadi satu keluarga. Tapi kalau Mama Eti tidak ada rumah, pacar tidak ada rumah, mau bawa kemana? Mau bawa Mama Eti dan anak-anak kemana? Tidak akan mungkin. Harus ada kejelasan. Amin. Harus ada kejelasan. Bahwa saya akan bawa kamu ke rumah saya. Di mana saya ada, kamu juga ada di situ. Itulah tujuan Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Inilah tujuan Tuhan. Tujuan adalah pergi ke sana untuk apa? Menyediakan tempat. Amin. Ini pasti. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu jalan Tuhan kita. Amin. Kepergian Tuhan kita. Tujuan Tuhan kita, yaitu dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Amin. Amin. Waktu Tuhan merencanakan untuk membawa kembali umat Israel yang diperbudak di Mesir, kira-kira pertama yang Tuhan siapkan apa? Tuhan siapkan tempat. Amin. Sebelum Tuhan membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan, yang dipersiapkan Tuhan pertama adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dia sudah siapkan dulu tempatnya dulu, baru dia bawa mereka keluar. Itulah tujuan Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan membawa kita buang-buang begitu saja. Bapak Minggu bawa ini Malora, baru bilang kita ke tempat, sampai ada tempat tidak ada tempat. Kira-kira bagaimana? Tidur di jalan? Kan tidak mungkin. Pasti ada tempat yang ada kejelasan. Manusia saja ada kejelasan, apalagi Tuhan kita lebih jelas lagi. Amin. Tuhan melakukan hal yang jelas bagi kita. Kita punya tempat. Dia siapkan semua dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dia akan menjemput kita. Sehingga di mana dia berada, di situ juga kita berada. Di mana dia berjalan, di situ juga kita berjalan. Amin. Kita harus tahu tempat Tuhan kita berada. Untuk kita bisa mengerti bagaimana tempat Tuhan kita berada, kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Setia dengan Tuhan, taat sama Tuhan. Aku punya Bapa yang hebat, Bapa yang tahu tentang keadaan saya, Bapa yang tahu membawa saya ke tempat di mana Bapa ada, saya ada, saya juga ada. Tuhan tahu bahwa ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan, betapa sukacita, ketakutan tidak ada, kebimbangan tidak ada, kebingungan tidak ada, pusing kepala tidak ada. Mau makan 5.000 orang, murid-murid mulai pusing, bersama Tuhan tidak ada yang pusing. Amin. Murid mulai pusing, bagaimana makan 5.000 orang, pusing. Bersama Tuhan tidak ada yang pusing. Amin. Tidak ada pusing. Kenapa? Bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Itulah orang-orang yang betul-betul ikut Tuhan. Nah, Tuhan tahu bahwa bersama Tuhan Yesus mereka sukacita. Apa yang mereka mau jadi. Tapi bagaimana akan terjadi, apa jadinya ketika Tuhan tinggal mereka. Tuhan tahu bahwa mereka pasti gelisah. Amin. Mereka pasti cemas. Mereka pasti ketakutan. Mereka pasti kehilangan harapan. Oleh sebab itu Tuhan memberi kata kepada mereka bahwa dia akan minta kepada Bapa memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Amin. Karena dia tidak mau tinggal kita menjadi yatim piatu. Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Dia bangkit, dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya untuk anak sekolah minggu. Dengar di sini. Anak sekolah minggu, siapa yang menjawab? Tuhan Yesus bangkit berapa puluh hari bersama dengan murid-muridnya. Berapa hari? Omong yang jelas. Berdiri. Ya, berdiri. Oke, kau yang dapat. Sebentar nanti. Kau dapat hadiahnya. Orang pintar itu pasti disayangi Tuhan. Amin. Amin. 40 hari. Amin. 40 hari.
Itu artinya 40 hari itu adalah waktu yang betul-betul ya menurut kita waktu yang mepet, waktu yang singkat. Tapi 40 hari itu Tuhan Yesus pergunakan waktu yang 40 hari untuk semakin intim dengan mereka. Dan 40 hari Tuhan Yesus masih mengajar mereka, menyampaikan mereka, memberitahukan apa yang akan terjadi ketika dia akan kembali ke surga. Dia menyampaikan, kamu tidak perlu gelisah hati, karena masih ada lagi seorang penolong yang akan dikasih Bapa sama kamu, yaitu Roh kebenaran. Amin. Roh kebenaran itu akan membawa kita ke dalam kebenaran. Ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Jadi selama 40 hari itu Tuhan masih mengajar mereka, menunjukkan banyak hal, tanda-tanda mujizat tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Diperkuat kembali agar ketika Tuhan pergi, mereka tidak ada yang gelisah, mereka tidak ada yang putus asa, mereka tidak ada yang bimbang, mereka tidak ada yang merasa kehilangan. Kenapa? Karena ternyata kerajaan surga itu membutuhkan orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kuat di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Jangan pernah gelisah hati kita, karena ada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tahu murid-muridnya akan gelisah, makanya dia menjanjikan roh kebenaran untuk menolong mereka. Amin. Ada roh kebenaran. Ini Tuhan tahu, saudara. Tuhan dia sudah tahu dan dia menyiapkan semuanya. Apa yang bisa membuat mereka, supaya mereka jangan takut, supaya mereka jangan lemah, supaya mereka jangan bimbang, supaya mereka jangan ketakutan. Baru kita ke Medan, baru berapa hari di Medan, di sini tengah malam sudah terjadi ketakutan. Kenapa? Karena ternyata orang yang bersama kita itu buat tiap hari kita tidak tahu, tapi kalau ketika mereka tidak ada, kita sendiri mulai ketakutan. Betul tidak? Dan akhirnya telepon keluarga dong, saudara dong datang malam-malam, bawa dengan perlengkapan semua. Pikir di sini ada apa-apa. Ini bukti, amin, bahwa ternyata kita butuh orang yang dekat dengan kita. Kita butuh Tuhan Yesus dekat dengan kita, agar kita tidak dalam ketakutan. Tuhan bilang apa? Aku pergi, tapi aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kamu seorang penolong, itu roh kebenaran. Amin. Roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan mengajar kita, mendidik kita, menguatkan kita, memampukan kita, dan memberikan kita keberanian untuk menghadapi segala tantangan. Itulah roh kebenaran. Ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Kalau orang percaya minta apa saja pada Tuhan, dia akan melakukan. Amin. Kalau kita minta kepada sesama manusia, itu terbatas adanya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Dia, Yesus yang punya segalanya, kau minta apa saja. Amin. Minta apa saja, kau akan menerimanya. Ada dia punya kriteria, ada syaratnya. Syarat untuk mendapatkan semua yang diberikan Tuhan, harus hidup di dalam Tuhan. Amin. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan mau kalau dia pergi, kalau kita mengasihi Tuhan, turuti perintahnya. Amin. Turuti perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan hari ini, walaupun Tuhan sudah pergi ke surga, kita turuti perintahnya, itu melakukan tugasnya. Amin. Melakukan perintahnya, melayani Tuhan, ada di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mereka menerima kuasa karena mereka turuti perintah Tuhan. Amin. Tuhan bilang apa? Pergi ke Yerusalem, di lautan Yerusalem,
kamu menanti di sana sampai kamu akan menerima janji Bapa. Amin. Mereka turuti, mereka sungguh-sungguh di sana, bahkan mereka mengalami itu. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Inilah maksud Tuhan. Dia akan datang kembali. Sebelum dia pergi, dia janji, jangan pernah gelisah hatimu, jangan pernah bimbang, takut, ragu. Karena aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan, mengutus seorang penolong buat kamu, yaitu Roh kebenaran. Amin. Roh kebenaran itu akan memimpin kita, ya. Roh kebenaran itu akan menolong kita, ya. Karena Tuhan tahu. Kebenaran itu yang akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Kenapa Tuhan minta roh kebenaran dari Bapaknya? Karena Dia tidak mau kita menjadi orang yang kehilangan harapan. Karena Dia tidak mau kita menjadi orang yang gelisah. Karena Dia tidak mau kita menjadi orang yang takut. Karena Dia tidak mau kita menjadi orang yang bimbang. Dan oleh sebab itu Dia perlu minta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong buat kita, itu Roh kebenaran. Kenapa Roh kebenaran? Roh kebenaran supaya Dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Hidup benar, ada di dalam kebenaran, lakukan kebenaran, berpikir yang benar, berlaku yang benar, bertindak yang benar. Itulah orang yang memiliki roh kebenaran. Amen. Berlaku yang benar. Hari-hari ini seringkali orang yang lebih condong kepada pikirannya sendiri, perilakunya sendiri, tanpa melihat bagaimana dia dalam roh kebenaran atau tidak. Dia melakukan, dia berbuat karena dia merasa dirinya benar. Dia merasa dia pintar, dia hebat. Ingat, bagi seorang anak Tuhan harus ada dalam roh kebenaran. Amin. Supaya tidak salah dalam bertindak. Sebagai orang percaya anak Tuhan, kita betul-betul memiliki satu roh yang diutus Tuhan, yang diberitakan Tuhan, itu roh kebenaran. Sehingga kita bertindak, berpikir, berlaku, ya, ada dalam pimpinan roh kebenaran, ya. Roh kebenaran itu yang akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Kalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi roh kebenaran yang diberikan Bapa buat kita itu untuk kita bersaksi. Amin. Bersaksi tentang kebenaran. Apa yang dilakukan Tuhan. Tidak boleh malu-malu, tidak boleh takut-takut, tidak boleh minder. Bersaksi, menyampaikan kebenaran itu. Amin. Kepada semua orang. Entah dia itu dari golongan mana, harus menyampaikan kebenaran. Amin. Karena kita sekarang sedang dipimpin oleh satu roh, yaitu roh kebenaran yang akan memimpin kita dalam kebenaran. Setiap kita melakukan yang benar, berkata, berpikir, bertindak yang benar. Ya, kita mau menyampaikan firman Tuhan bagi semua orang, agar semua orang hidup dalam kebenaran. Itu sangat penting, ya, sangat penting. Tuhan Yesus akan memberikan apapun yang kita minta kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Kita mau melakukan yang benar di mata Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini, ya, mengingatkan kepada kita, ya, roh kebenaran itu yang akan menolong kita, ya, menolong kita dalam segala kebenaran. Ya. Roh kebenaran itu yang akan mengajar kita tentang yang benar, ya, berpikir yang benar, berlaku yang benar. Itulah roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang akan mengingatkan kita. Ini perlu dicatat ini. Roh kebenaran yang diutus Bapa itu untuk mengingatkan kita.
Sehingga pada waktu kita mau bertindak, mau melakukan, mau mengerjakan, ada roh kebenaran itu yang akan mengingatkan kita, ini baik, ini tidak baik. Itu roh kebenaran itu akan mengingatkan kita. Jadi ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita harus berpikir, ya, ini baik atau tidak. Kalau ada roh kebenaran dalam hidup kita, kita akan mengerti tentang apa yang kita kerjakan. Amin. Dan yang terakhir, roh kebenaran itu yang akan menghibur kita. Sebetulnya kita ini ada dalam kegelisahan. Sebetulnya kita ini ada dalam kekecewaan karena sesuatu. Sebetulnya kita ini ada dalam kebimbangan. Sebetulnya kita ini dalam masalah dan persoalan. Tapi kan ada roh kebenaran itu yang menolong kita, menguatkan kita sampai hari ini. Amin. Memampukan kita sampai hari ini. Jadi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa tujuan Tuhan naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Tujuan Tuhan naik ke surga supaya Dia melepaskan berkat kuasa bagi kita. Tujuan kita Tuhan naik ke surga supaya Dia memberikan roh kebenaran untuk memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Amin. Amin. Firman Tuhan dan berkat kita beri kemuliaan Tuhan Yesus.